Pagi teman-teman, jumpa lagi bersama dengan Maximus Masankian Channel. Teman-teman sekalian, hari ini saya kembali merespon sejumlah pertanyaan dari rekan-rekan guru, khususnya rekan guru honor, berkaitan dengan wacana secara nasional akan diberhentikan tenaga honor. Saya sebelumnya sudah membagikan informasi dengan membacakan surat dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dan hari ini teman-teman sekalian, saya ingin kembali melanjutkan respon saya terhadap sejumlah pertanyaan dari rekan-rekan guru berkaitan dengan nasib mereka di tahun 2023 yang akan datang berkaitan dengan tenaga honorer. Baik teman-teman sekalian, kembali mengingatkan, saya coba mengulang beberapa regulasi yang dijadikan sebagai referensi untuk akan diterapkan peraturan ini, yaitu guru honorer, tenaga honorer akan diberhentikan di tahun 2023. Kita bisa lihat teman-teman sekalian, yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN. Yang berikut, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K. Ini regulasi yang kemudian dijadikan rujukan untuk akan diterapkan pemberhentian tenaga honorer. Sehingga kita bisa lihat lanjutan dari keterkaitan regulasi ini bahwa di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam rangka penataan sumber daya manusia aparatur telah mengatur ASN yang menyebutkan begini teman-teman. Yang pertama, pasal 6 berbunyi, pegawai ASN terdiri atas A. PNS dan B. P3K. B. Pasal 8 berbunyi, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Nah, pada bagian ini teman-teman sekalian, pengakuan negara hanya pada PNS dan P3K ini. Sementara akan ada wacana untuk pemberhentian tenaga honorer itu. Nah, di bagian inilah kita mesti bersuara. Kita mesti menyampaikan aspirasi dan pendapat kita untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Saya pikir semua kita sepakat bahwa apapun regulasinya itu dihasilkan oleh manusia dan untuk menciptakan kemanusiaan, menciptakan kebaikan bersama, humanismenya ada di situ. Jika kemudian benar-benar regulasi ini diterapkan bahwa tenaga honorer akan diberhentikan, mari kita bentangkan data teman-teman sekalian. Kita bentangkan data jumlah guru khususnya untuk ASN dan guru honorer. Kita bisa lihat di situ bahwa fakta berbicara. Jumlah guru honorer itu lebih banyak dibandingkan dengan tenaga ASN. Pertanyaan besarnya, jika kemudian keputusan diambil untuk memberhentikan tenaga honorer khususnya guru ini, maka apa yang terjadi kondisi yang ada di sekolah kita masing-masing se-Nusantara? Karena kalau kita menelisik lebih jauh, real sekarang yang ada di sekolah-sekolah pelosok justru rekan-rekan guru honorer yang mengambil peran di sana. Perimbangan soal distribusi guru baik di kota maupun di desa itu realnya banyak guru-guru kota itu adalah guru dari ASN, sementara guru di pelosok itu lebih banyak guru yang honorer. Sehingga pada bagian ini menjadi satu fakta yang kita dorong sebagai pengetahuan dan referensi pemerintah terkait dalam mengambil keputusan ini. Secara lembaga PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang punya prinsip perjuangan nasib guru, secara pusat sudah dibicarakan bersama dan sudah ada pernyataan untuk siap menyampaikan aspirasi, membantu rekan-rekan guru untuk tidak boleh dirugikan.
Dan dalam waktu dekat ada rapat koordinasi secara nasional melibatkan seluruh ketua PGRI provinsi, seluruh ketua PGRI kabupaten, dan seluruh ketua PGRI cabang se-Nusantara, se-Indonesia untuk membicarakan ini. Dan satu informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini juga kepada rekan-rekan buruh sekalian, bahwa saya pikir kita tidak harus panik berlebihan terkait dengan wacana ini. Karena yang pasti selama ini kita sudah memberi diri cukup. Kita sudah mengabdi luar biasa dengan peran yang kita jalankan sebagai seorang guru di sekolah masing-masing. Maka kemarin dalam rapat pertemuan bersama yang kita ikuti di media, baik di media online, di YouTube dan lain sebagainya, pertemuan seluruh kepala daerah dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, kita bisa rekam di situ bagaimana pemerintah daerah mereka menyatakan dengan tegas untuk menolak keputusan itu. Dan jika benar-benar keputusan itu diambil, maka daerah mereka sangat siap untuk membiayai atau membayar tenaga honorer. Dan ini satu informasi yang menjadi kekuatan kita, bahwa kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota, juga punya pemikiran yang sama, bahwa tenaga honorer punya jasa, punya peran yang sangat strategis di dunia pendidikan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita mesti bersuara. Semua kita harus menyampaikan aspirasi, sehingga kemudian itu menjadi isu nasional dan bisa menjadi bahan pertimbangan. Kita tidak bisa tinggal diam pada hal-hal yang kemudian itu membuat kita dirugikan. Kita tidak boleh tetap di tempat, tidak melakukan gerakan apapun untuk menyampaikan aspirasi kita. Memang kita, kalau dari PGRI, itu selalu mengedepankan yang namanya diplomasi. Dan ini sedang dilakukan prosesnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya pikir kita tetap menjalankan tugas kita dengan baik setiap harinya di sekolah, sambil terus mengupdate informasi. Saya berpikir secara pribadi bahwa lembaga pemerintahan tentu tidak merugikan warganya. Apalagi kita, tenaga honorer yang saat ini bukan tidak bekerja. Saat ini teman-teman sudah berkorban luar biasa, sudah bekerja luar biasa. Oleh karena itu, kita menyampaikan aspirasi kita, semoga kiranya pemerintah melakukan pertimbangan yang seadil-adilnya untuk boleh meninjau kembali, boleh melihat ulang regulasi yang mengatur pada bagian ini di mana guru honor diberhentikan itu. Harapan kita segera ada evaluasi, segera ada pertimbangan-pertimbangan baik yang dilakukan sehingga ada alternatif solusi yang tidak merugikan pihak manapun. Kita mendorong kiranya ruang dibuka seluas-luasnya untuk rekan-rekan buruh sehingga bisa mengikuti jalur CPNS atau juga mengikuti jalur P3K. Memang kemarin sudah dibuka, tapi masih ada syarat-syarat yang ketat sehingga banyak guru yang mengikuti seleksi namun belum dinyatakan lulus. Kita harapkan segera ada ruang untuk ini supaya bisa memberikan kesempatan kepada guru-guru bisa meningkatkan profesionalismenya, bisa meningkatkan kesejahteraannya. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kita tetap menjalankan peran kita sambil terus mengikuti informasinya, dan saya yakin bahwa pemerintah tidak bisa serta-merta langsung menerapkan regulasi ini di mana di lapangan muncul gejolak dari guru yang akibat dari keputusan ini bisa membuat pekerjaan mereka hilang, bisa membuat nasib mereka menjadi tidak tentu karena terlepas dari pekerjaan yang selama ini mereka sudah emban. Oleh karena itu kita memberikan doa dukungan sepenuhnya kepada pemerintah untuk boleh dengan jernih mengambil satu keputusan yang tidak merugikan pihak manapun. Demikian teman-teman sekalian, sedikit informasi, sedikit pernyataan dan harapan kita terus bergandengan tangan melalui wadah kita PGRI. Kita memperjuangkan nasib kita. Dan apapun persoalannya, kita bangun komunikasi secara baik.
kita bangun dialog secara etis untuk mendapatkan jalan keluar bersama. Demikian, terima kasih banyak teman-teman sekalian, dan selamat beraktivitas di hari ini, hari Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022. Salam hormat.